ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahli al-ma'rifati billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin, alhamdulillah kita melanjutkan lagi pelajaran kita setiap malam Selasa mengkaji kitab Safinatun Najah Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, yang mana minggu yang lalu kita membahas tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu, ya, wajib-wajibnya wudu. Sekarang saya lagi fotokopi itu ada doa-doa wudu, ya. Sebelum kita melanjutkan beranjak kepada pasal setelahnya, fi bayani ahkamin niyah, tentang masalah niat, kita perlu tahu juga nih sunnah-sunnahnya wudu, ya, sunnah-sunnahnya wudu. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samet, beliau sudah merangkum muridnya. Jadi ada muridnya adalah Habib Hasan Al-Kaf, orang Madinah, aslinya orang Hadramut. Muridnya Habib Hasan, Habib Zain bin Samet. Habib Zain bin Samet ini di Madinah, kelahiran Bogor. 10 tahun sudah nimba ilmu di Hadramut, nggak pulang-pulang lagi. Keahliannya dalam fikih luar biasa, sampai sama ulama Syafi'i di ini zaman dijulukin Syafi'i as-Saghir, Syafi'i kecil, Imam Syafi'i kecil. Siapa dia? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samet. Nah, kumpulan pelajarannya ini dalam bab ibadah bersuci, sholat, puasa, zakat, jenazah, haji, dalam bab ibadah, pelajaran-pelajaran nih si murid ini Habib Hasan dirangkum menjadi sebuah kitab namanya Taqriratus Sadidah, segini, ya. Nah, ini bicara bab ibadah, dan dia kumpulkan lagi hasil belajarnya sama Habib Zain bin Sumair dalam masalah muamalah. Muamalah ini dagang, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, ya. Di situ ada masuk riba apa enggak riba, bab nikah, ya, bab waris, faraid, bab jinayah, bab udhiyah, akikah. Yang kedua namanya Taqriratus Sadidah lil Muamalah, jilid 2, segini juga hasil pelajaran dari Habib Zain bin Samet. Ini rangkuman, dan dia merangkum ini Habib Hasan detail poin per poin, ya. Nah, di antaranya diterangkan sunanul wudu'i katsiratun, sunnah-sunnahnya wudu banyak. Awsalaha ba'dhum ila 70 wa minha, sebagian ulama menghitung ada 70 sunnah. Luar biasa itu. Kita tahu sunnah wudu ada berapa, ya? Yang lumrah kita sunnah wudu dilakukan dalam keadaan duduk, ya. Wudu dilakukan dalam keadaan ngadap kiblat, itu sunnah. Dan meninggalkan makruh dalam wudu. Makruh wudu sambil ngobrol. Makruh israf, berlebihan, ngebuang air. Emang sepatutnya afdalnya itu kalau kita wudu, air keran buka pas wudu, pas lagi basuh matiin dulu. Sebagian ulama wudunya begitu. Karena kita di Indonesia air kerasa banyak, cuek aja, ya. Kalau di Hadramut, di Yaman, di Mekah air itu ada meterannya. Meterannya jadi kayak listrik. Kalau air kebuang sayang banget ya. Coba-coba nih di Masjid Rame di Bang Abe ada bapak-bapak jamaah di Yaman atau di Hadramut, air keran di masjid buka aja. Wah, kalau nggak orang ngamuk, wah magrum itu. Karena mahal air. Dia air pakai bayar, kita air alhamdulillah listriknya dong yang bayar. Nah, di antaranya yang paling kita harus kenal disebutkan di sini al-awwal at-talaffuz bi niyyati sunnanil wudu. Jadi sebelum wudu sunnah kita melafadzkan niat wudu. Padahal niat wudu aslinya kapan? Wajibnya pada saat basuh muka. Pada saat basuh muka di dalam hati. Ada pendapat
Kalau kita pada saat sebelum cuci tangan, pas mau mulai wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, perlu gak niat lagi ketika basuh muka? Ada pendapat nggak perlu, dengan syarat istishabun niyah ilal wajah. Kita nggak perlu niat lagi, dengan syarat ketika kita ngucapin sebelum wudu itu maknanya saya niat wudu karena Allah dalam hati terus ada sampai basuh muka. Di hati jangan hilang. Istishab. Kalau kita niat ya patut wajibnya pas basuh muka niat lagi. Nah, salah satu fungsinya agar ketika kita niat wudu, talafut sebelum mulai wudu, nanti basuh tangan, siwak, kumur-kumur itu mendapat pahala wudu. Karena itu kan dilakukan sebelum apa? Sebelum muka. Awalnya wudu apaan? Basuh muka, dan niat ketika basuh muka itu yang pertama, niat. Kedua, tasmiyah wa ta'awud. Habis itu kita bilang bismillah. Kita niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ini sunnah, terutama ngingetin yang lain. Oh iya, niat. Jadi yang lain samping kanan kiri kita ingat. Terus kita ucap bismillah dan ta'awud, paling minimal kita baca bismillah. Afdalnya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Karena ada penyakit yang diserang atau menyerang orang-orang yang ibadah, namanya penyakit was-was. Setan ini kayak tentara, itu pangkatnya macam-macam ya, ada kopral, kapten. Setan yang begitu, iblis. Ada nama setan yang bagiannya itu spesialis gangguin orang bersuci. Jadi ntar orang pas lagi wudu was-was aja. Udah niat belum ya? Ulang lagi. Ada orang penyakit was-was. Was-was karena kencing. Ada. Sampai ntar ada orang yang setan yang jenisnya gangguin was-was pernikahan. Ada segala macam. Nah, bisarahnya, kabar baiknya, penyakit ini setan menyerang orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang kagak sholat kagak ada was-wasnya. Penyakit was-was, nggak ada was-was karena nggak wudu, nggak ada was-was. Tapi orang yang terutama orang yang makin belajar dalam bakal diserang penyakit was. Nah, kita kudu tahu ilmunya. Ya. Nah, makanya ketika kita wudu, bismillah, dan kita minta perlindungan nama Allah dari datangnya syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca itu. Habis kita baca itu, sunnah yang ketiga siwak. Kita bersiwak. Siwak ini disebutkan minal araq, dari kayu araq. Kayu araq ini adanya di Arab. Dia tumbuhnya liar. Kayak kita itu ada pohon putri malu, ya, kayak di rawa-rawa, cuman kalau di sana nggak rawa, kayak di pinggir-pinggiran padang pasir. Sekilas kalau kita lihat di empang-empang kayak putri malu, tapi kan di sana nggak ada empang. Modelnya begitu. Ada yang afdol dari akar, ada yang afdol dari batang. Yang paling afdol dari batang karena lebih berair. Wanadai bil ma. Kalau enggak juga wabil ya'il yumna, paling kagak pakai tangan kanan, telunjuk kanan kalau enggak punya siwak. Tapi afdalnya punya siwak, ya. Siwak murah sekarang 10.000 sunnah. Rak'atan bersiwak khair min 70 rak'atan bighairi siwak, kata Rasul. 1 rakaat tanpa siwak, bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi jangan diremehin siwak. Ya. Apalagi sekarang udah banyak. Dulu kita pengen siwak nitip orang yang pulang haji. Sekarang udah banyak dijualin di Al-Hawi. Cuman berapa? 10.000 siwak. Afdalnya siwak ukurannya sejengkal, minimal 4 jari. Kalau udah 4 jari jangan pakai lagi, buah. Di Mekah, di Hadramaut itu ada tukang siwak jual. Biasanya juga tiap pasar habis Jumat itu kan orang di masjid pada ngejajalin pasarnya, pasar orang-orang laki, tukang siwak. Atau kalau bapak-bapak nanti pergi haji, pergi umrah, pasti di pelataran haram banyak yang jualan siwak. Orang Arab itu kadang-kadang beli siwak 2 hari sekali, ganti, seminggu sekali minimal. Kita punya siwak setahun sekali, dari segini sampai segini.
Mana udah rontok gitu Bang. Segini Abdullah sejengkal, jangan kurang dari 4 jari. Kita pahalanya luar biasa. Makanya Nabi SAW ketika nazak sakaratul maut yang diminta mana mau mengucap Allah, kasih ana siwak kata Rasul, siwak Rasulullah. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib wali minal awliya, pas dimandiin jenazahnya yang tukang mandi lupa siwakin mulutnya, jenazah wali, akhirnya tangannya gerak. Ayo Umar sahibur ratib, dibilang siwak mulut belum siwak. Yang tukang mandi kaget, mayitnya ngasih isyarat mulutnya belum di siwak. Saking hirasnya ngejaga dengan amalan tersebut. Kita terutama pas wudu, kalau enggak di rumah pakai sikat gigi dah. Sambil doa di situ, ada doanya. Nanti ada dibagi lagi saya fotokopi itu. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan dengan siwak itu gigi-gigiku. Wasyudda fi bi lisati, kuatkan geraham apa namanya? Gusi ya? Di atas gigi apa gusi ya? Gusiku. Wasabbit bihi lahati, dan kokohkanlah apa namanya mulutku ya. Wa barik li fihi, berkahkan saya dengan siwak itu. Wa asbitni alaihi ya arhamar rahimin, tetapkan saya dengan siwak, berikan pahalanya ya arhamar rahimin. Jadi ahli siwak minta doa, ada doanya itu. Nah, selesai dia siwak, urutan yang keempat ghuslul kaffain, dia cuci kedua tangannya. Allah sambil dia doa, Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Ya Allah, saya minta as'aluka al-yumna, yumna kebaikan, wal barakah keberkahan, biar tangan kita ini tangan yang baik, manfaat, berkah. Kayak kata Rasulullah SAW, Abdullu ma ya'kulur rajulu maktasabah min yadih. Yang paling afdal, yang paling berkah yang dimakan sama seseorang yaitu hasil dari jerih payah tangannya sendiri. Tangannya berkah. Orang kan pikir kalau nggak jadi pegawai nggak punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa makan. Enggak, banyak orang nggak jadi pegawai tangannya berkah. Ada yang bisa jadi ahli tukang cukur, bisa nyukur, buka depot cukur, berkah. Apa aja, ada yang bisa bikin ini, bikin itu, pengrajin, batu alam, batu akik, apaan aja. Tangannya pintar, berkah. Tangannya bisa ngelukis, apa aja pokoknya tangannya pintar ngejahit, jahitannya rapi, yang jahit banyak apa aja, udahnya rapi, bagus, harganya terjangkau, tangannya bagus, kalau masak enak aja, tangannya berkah. Kita minta Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ada orang tangannya nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh garis mencong. Disuruh bikin buletan lonjong, tangannya kagak bagus. Mungkin hatinya nggak tenang kali ya. Asal nulis belepetan ya, misalkan gitu. Jadi orang tangan minta sama Allah Ta'ala biar tangan kita berkah. Terus kita minta apa lagi? Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Dan saya berlindung ya Allah, jangan jadikan saya minasyu'mi, racun, penyakit, wal halaka, atau berbuat durhaka, berbuat celaka, aniaya. Pelihara di tangan saya nih. Jadi kita minta. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Habis itu madmadah, air dikumur-kumur, sambil dia baca doanya, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa baca kitabmu, baca wa kasrati dzikri lak, dan bantu saya untuk bisa banyak menyebut namamu,
wasabbitni bil qawli sabit, dan tetapkanlah lisan saya ini, lidah saya ini dengan perkataan yang kokoh, menjawab pertanyaan munkar dan nakir, perkataan yang kokoh menjaga keimanan baik di dunia dan di akhirat. Gaul sabit di dunia itu banyak baca la ilaha illallah, berkata jujur, dan di akhirat itu mampu dimudahkan dengan menjawab pertanyaan malaikat. Makanya kalau kita talqin kita bilang apa? Sabithu bil gauli sabit, sabbatakallah bil gauli sabit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kokohkan engkau bisa punya perkataan, bisa ngejawab pertanyaan malaikat, namanya gaul sabit. Kalau kita lagi talqinin mayit habis kuburin, kita doa tuh sabbatakallah bil gauli sabit, sabbatakallah bil gauli sabit. Di antaranya itu maksudnya. Habis kita kumur-kumur, kita masukkan air, idkhalul ma ilal anfi, masukin air ke hidung. Jadi masukinnya dihirup sambil doa, Allahumma Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, izinkanlah hidung saya ini mencium aromanya surga, wa anta anni radin, dan engkau ridho kepada saya. Itu kita minta doanya begitu. Nah, bagi-bagian ya, pas nih. Berapa teman? 40. Hah? 40. Banyak amat. 40. Bagi-bagian nih. Bagi-bagian. Bagian. Mudah-mudahan bapak-bapak ntar bisa apalin di rumah, jadi apal, ntar jadi kebiasaan. Kalau udah apal wudu pasti pakai baca doa. Ini doa spontanitas mudah-mudahan. Habis itu masukin air ke hidung ya, sedot. Nah itu ada tuh doa ketika hisab air ke hidung, doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, izinkanlah hidung saya ini mencium aroma surga dan engkau ridho kepada saya. Maknanya kiasannya banyak, artinya dimudahkan kita mencium aroma-aroma baik. Ya, ada aroma-aroma baik, kita kan kalau nyium aroma itu pengennya nyamperin. Makanya di antara maknawinya kebaikan itu majlis-majlis baik itu seperti wangi-wangian. Sampai dikatakan nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau tempat habis dibacakan maulid wa bi arfi dzikri tatayyabatil majalisu wal mahafil. Di antara tandanya kalau tempat habis dibacain selawat maulid, orang-orang yang diberikan pengetahuan, tempat itu serasa wangi. Serasa wangi. Tapi bukan seperti wanginya, indranya indra bukan hidung lagi kalau kayak gitu ya. Artinya Allah mudahkan kita mencium dan mendengar sehingga pengen nyamperin ke tempat-tempat yang baik. Akhirnya begitu air kita hirup ke hidung, keluarin, diempasin. Nah, ketika keluarin ini masukin air ke hidung namanya istinsyak. Alif sin ta nun shin alif qaf, istinsyak. Masukin air ke hidung. Udah masuk, jangan sampai ke atas. Ke sini aja nih. Dihempusin keluar, didorong. Namanya istinsyar. Alif sin ta nun shin alif ra, istinsyar. Keluarin. Apa keluarinnya kalau keluarin? Baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah. Salah ini. Masuk satunya semuanya. Ini aja. Ini warin air ini a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min rawaihin nar, dari aroma-aroma neraka, wa su'id dar,
dan tempat yang buruk, pas ngeluarin. Nah, berikutnya sunnah kita basuh muka. Basuh muka kita baca doa, air ambil. Kemarin saya udah contohin. Begitu air nempel, niat di hati. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Basuh. Begitu basuh baca tuh. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajah saya di binurik dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, di mana hari nanti di hari kiamat kau putihkan wajah-wajah para wali, orang-orang saleh dari hambamu. Wala tusawwid wajhi bidhulumatik, jangan kau hitamkan wajahku karena kegelapan, karena kezaliman saya, karena murka kamu. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, di mana di hari kiamat kau hitam gelamkan wajah musuh-musuhmu. Nanti ada orang di hari kiamat mukanya lebih parah, lebih hitam daripada pek, daripada arang, sampai orang-orang bingung, nggak dikenalin satu sama lain. Ditampilkan keadaannya dengan amal perbuatannya. Apa kita minta sama Allah Ta'ala di hari itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan umat yang lain, terutama umat Nabi yang istiqomah, bercahaya min asaril wudu. Dan daripada doa ini nanti umat-umat Nabi yang membaca doa ini mudah-mudahan di hari kiamat wajahnya berbeda dengan yang lainnya, digubul di hari kiamat. Kita ini di hari kiamat, kalau orang-orang ahli surga itu salah satu kenikmatannya setiap hari Jumat dia berkunjung kepada Allah. Ila rabbiha nadhirah. Bagaimana tuh nanti kalau udah masuk surga? Kalau sekarang jangan ditanya, belum masuk, neranginnya juga bingung. Tapi bagi orang-orang saleh, bagi para sahabat Nabi besar Muhammad, mereka nggak ingin surga lebih daripada, kecuali yang dia pengen kalau dia masuk surga yang penting sama Nabi Muhammad. Mau di mana kek, mau di pojok kek, kalau nggak sama Nabi nggak enak juga surga. Begitu kata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang nanti macam-macam keadaannya, tapi ada orang-orang nanti ditunjukkan wajahnya bercahaya, bersinar. Salah satunya dia wudu, dia baca ini doa, Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bidhulumatik yauma taswaddu wujuhu a'daik. Sudah tuh. Kelar basuh muka, basuh tangan. Basuh tangan dari ujung tangan sampai siku. Ambil baca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dari tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kelar itu 3 kali basuh. Habis itu basuh tangan kiri. Baca doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min bika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan jadikan saya orang yang Kau berikan buku laporannya di tangan kiri saya. Au min wara'idh dhahri, atau di belakang pundak saya. Karena nanti ada orang itu dari kiamat buku laporannya tuh di tangan kiri. Kalau yang tangan paman putih ya kita biasari wa sawfa yuhasabu, maka akan dihisab Allah Ta'ala. Apalagi wa amauti kitabu wara'a dhahri wa sawfa yadkhulu thubur, yang dikasih di belakang, kalau biasa tahu ditemblakin tuh laporan tuh, agak ada baiknya lo di dunia, bahasa kata begitu, ditemblakin di belakang pundaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta sama Allah. Kelar sampai tangan kiri, kelar. Habis itu doa ketika membasuh rambut dan kepala. Asuh rambut. Doanya apa? Allahumma ghasyani birahmatik. Ya Allah, liputilah saya dengan rahmat kasih sayangmu. Wa anzil aliyya min barakatik.
dan turunkan kepada saya dari kadar keberkahanmu. Ini masalah rahmat kasih sayang Allah jangan dianggap remeh para saudara. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada seseorang itu hidup di zaman Bani Israel. Dia menjauh dari dunia, dia menjauh dari kampungnya, dia beribadah di atas gunung, beribadah nggak pernah berhenti. Berapa lama dia ibadah? 400 amin, 400 tahun. Dia nggak pulang-pulang ke rumah. Dan ketika dia ibadah, Allah tumbuhkan di sekitar dia pohon rumman. Rumman itu pohon delima, banyak delima, sehingga dia makan dengan pohon itu aja udah. Hajatnya dia sebagai manusia Allah kasih. Selesai hajatnya ibadah. Sampai selesai 400 tahun dia beribadah, dia berdoa kepada Allah ketika sujud, ya Allah, jadikanlah sujud ini sujud terakhir saya kepada Engkau. Kalau memang Engkau mau cabut tetapkan nyawa saya, fa'amitni, matikanlah saya dalam keadaan sujud kepada Engkau. Benar aja. Begitu dia sujud, ajalnya tiba. Meninggal dalam keadaan sujud, ibadah 400 tahun. Kagak jajan, nggak keluar-keluar di situ aja udah. Khalwat, mubtahil, di situ dia ibadah 400 tahun, makan di situ. Kira-kira amalannya luar biasa gak? Kalau kita bilang luar biasa gak? 400 tahun nih, hebat gak? Hebat. Ini diceritain sama Rasulullah SAW. Ini orang, akhirnya dibilang Allah, udkhul anta bil jannah bi rahmati. Pulang, masuk deh surga karena sayangnya aku kepada engkau. Begitu dibilang karena Allah sayang kepada dia, masuk surga lantaran karena rahmatnya Allah. Dia mau protes. Cara kita, dia pengen tahu bolehan dia. Dia kan ibadah 400 tahun, masa tuh 400 tahun kagak ada boleh-bolehannya amat, nilainya apa? Dia pengen tahu, ya Allah, bi amali ya Rabb, saya pengen masuk surga karena amal saya dong ya Allah. Masa amal saya 400 tahun gak ada nilainya? Tayyib, kalau begitu baik kata Allah. Fanada bi malaikah, Allah panggil sosok malaikat, ya malaikah, hasib ala sa'at basar, hasib ala ni'amil basar. Hisab ini orang atas nikmat matanya. Dihisab nikmat matanya. Begitu dihisab nikmat matanya, dosa yang dilakuin sama matanya kagak mampu ngalahin ibadah dia 400 tahun. Luar biasa kan? Kata ya nggak jadi dah ya Allah dah gitu katanya. Nggak jadi dah katanya. Bagaimana kita? Ya kalau masalah rahmat jangan dianggap remeh. Banyak banget doa ribet banget. Yarin orang kagak mau doa terserah ente. Lu doa mulu, baca zikir mulu, baik kurang banget pahala, nggak jadi masalah, ente udah banyak pahala. Nanti di sono kita panggil merasa kurang. Ente rajin nama sih, ntar maulid, ntar baca yasin, ntar baca ratib, biarin, aneh kurang pahala. Kayak kurang pahala aja lu, kata orang gitu nih, biarin, dia udah banyak pahala, biarin. Nanti di sono luar biasa para jamaah, waduh, doa sampai dikatakan salah satu penyesalan ahli sorga di dalam sorga. Ahli sorga nih, orang udah masuk sorga, nyesel. Apa yang bikin dia nyesel? Ya Allah, Anda itu kemarin di dunia hari ini jam ini sekian, yang setengah jam saya nggak habisin ngopi, saya buat zikir, lebih nikmat lagi saya dapat sekarang. Jangan kata 1 jam, jangan kata setengah jam, jangan sehari, 1 menit di dunia yang dia lupa di situ nggak diisi sama zikir atau sholawat, dia nggak ibadah, menjadi penyesalan dia padahal dia udah masuk surga. Itu ada surga. Kita jangan remehin, ribet amat Ustaz lah, mumpung lagi hidup ngapalin, mau ngaji kan lagi hidup doang, emang ntar dalam gua bisa ngaji kagak? Apalin nih ya, jadi berkah, insyaallah jadi syafaat. Allahumma ghashani bi rahmatik, ya Allah, naungi saya dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan kepada saya keberkahanmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, naungi saya dengan naung di bawah naungan arsmu. Yauma la dhilla ila dhilluk, hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkanlah
rambut-rambut saya, bulu saya, wa basyari, dan kulit saya, ala nar, agar tidak tersentuh api neraka. Haramkanlah rambut, bulu dan daging kulit saya, haramkan dari api neraka. Tuh kita doa. Kita minta dari sekarang. Mudah-mudahan kita husnudzan, Allah Ta'ala gobul, nanti Allah pelihara kita dari api neraka. Seperti kita doa setiap habis maghrib, habis subuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah habis itu doa mengusap tengkuk. Ini mengusap tengkuk sunnah menurut pendapat Imam Ghazali, Imam Baghawi, wal Imam Khatib. Imam Ghazali, Imam Baghawi, wal Rabi, salah satunya juga ada sunnah tambahan mengasup tengkuk. Jadi habis kita basuh telinga, basahin air, tengkuk usap. Ya, tengkuk. Nah, kita doanya tuh, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aglal. Ya Allah, lepaskanlah leherku daripada ikatan neraka. Wa a'udzu bika minas salasili wal aglal. Dan aku berlindung daripada salasil. Salasil itu silsilah. Silsilah itu bahasa umumnya artinya rantai. Wal aglal. Nanti orang-orang yang neraka udah nggak bisa kabur, bakal dirantai. Rantai dari leher ke tangan sampai ke kaki. Nggak bisa kamu ngapain. Ya. Itu tengkuk. Kayak kita tuh kucing, kalau kita tangkap kucing kita pegang apaan ya? Tengkuknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti begitu keadaan manusia, seperti orang kucing yang dipegang tengkuknya. Kita minta, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah tengkuk saya daripada cengkraman neraka. Wa a'udzu bika minas salasili wal aglal. Dan aku berlindung kepada Engkau minas salasil, rantai, wal aglal, segala kait-kaitannya yang menyengkram kita daripada tanda penduduk ahli neraka, wal iyadzu billah. Habis itu basuh kaki, basuh kaki kanan, baca doa, Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, tetapkan telapak kaki saya melangkah di atas siratul mustaqim bersama telapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Nanti ada orang Allah Ta'ala jadikan jalan di atas sirat seperti kilat. Ada yang sambil berlari, ada yang sambil jalan, ada yang sambil ngesot. Ada yang udah cepat, itu sirat dibikin pendek. Sebagian orang kayak ratusan kilo, nggak tahu ujungnya, nggak kelihatan. Tapi buatnya ada yang dibilang cuma dibikin 10 meter buatnya. Yakhtassu bi ibadihi may yasha. Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian hambanya siapa yang Allah kehendakin. Di antara daripada doa yang diamalkan, faedahnya dalam warad, dalam sebuah riwayat bakal memendekkan sirat kita. Kita baca doa itu, ya kita baca asyhadu alla ilaha syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Kita baca tuh habis salat, selesai doa sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Di kalangan habaib di Hadramaut, bahkan di Indonesia nggak ditinggalin tuh. Bukan cuma habis subuh, salat 5 waktu selesai doa pasti baca itu. Ya, kita habis subuh tuh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih 3 kali. Asyhadu an la ilaha syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Ada lagi tambahan la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada lagi tambahan la ilaha illallah wallahu akbar 4. Itu salah satu faedahnya meringankan atau memendekkan sirat kita nanti di yaumil kiamat. Habis itu basuh kaki kiri. Kaki kiri dibasuh sambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika min bika an tuzilla ghadami 'ala sirat yauma tazil aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, jangan kau lengserkan kedua telapak kaki saya di atas sirat, karena di hari itu kau lengserkan banyak hamba-hamba orang-orang yang munafik dan orang-orang musyrik di atas sirat, orang yang tergelincir. Katanya itu sirat ahdagu ansyar wa ahaddu ansayb, lebih tipis dari rambut
lebih tajam daripada silet. Ada orang jalan baru selangkah jeblos, kanan kirinya ada kait-kait, ada kait-kaitan, wah, kait-kait nyamber di atas surat. La ilaha illallah. Itu gambaran gitu, gimana realitanya? Wallahu a'lam. Kalau kita mau percaya silakan, atau kita ambil gambarnya globalnya, itu maknanya enggak menyeramkan, bukan hal yang sepele. Boleh jadi realitanya lebih parah. Kalau kita dengar siksa kubur begini-begini, kita anggap aja memang hal itu terjadi dan sangat menyeramkan. Kita suruh berlindung dan hati-hati. Nggak perlu minta bukti realita. Kalau realitanya boleh jadi lebih parah. Kita nih, adakah yang sanggup yang matanya dibukain ngelihat adab kubur? Ada yang sanggup gak? Orang kita juga bakal di situ. Agak ada yang sanggup. Betul gak? Ada yang sanggup. Baca Allahumma inni a'udzubika min an tabi'abika an tuzilla qadami 'ala sirat yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung Kau lengserkan kedua telapak kaki saya di atas sirat, hari di mana Kau lengserkan telapak kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Terus saya ada tuh, habis itu dia madhab kiblat. Yang kemarin saya terangin. Baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini dari asyhadu sampai bukratan wa asila sunnah ngadap kiblat angkat tangan. Bahkan kalau perlu setinggi-tingginya. Mengharap ridha, sampai riwayat doa habis berwudu atau habis bersuci termasuk mustajab. Makanya Nabi itu kalau habis wudu atau habis mandi janabah angkat tangan kiblat setinggi-tingginya. Hatta yura bayadul ibtaih, sampai terlihat putih ketiaknya Rasul. Maknanya bajunya sampai turun, nah tangannya diangkat tinggi. Sunnah. Jadi kita jangan anggap remeh. Banyak hal-hal seperti habis adzan dan antara adzan dan qomat doa mustajab, banyak tempat-tempat yang mustajab. Ambil, kita husnudzan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bagian orang itu atas prasangkanya, tergantung prasangkanya kepada Allah. Prasangkanya baik, maka yang dia dapatin sesuai prasangkanya. Oh, dia prasangkanya sama Allah buruk aja, fakama tadinu tudan, akan dihukumin kau sebagaimana prasangka kamu. Ama kita ziarah nih, mau nemuin orang soleh, wali, kita sangka baik aja. Kalau kita nggak sangka baik, diuji sama tuh wali, udah kapok. Masa wali begini? Udah kabur dia dah. Banyak cerita-cerita kayak gitu kan. Ini kalau hukumnya, kalau orang mau tahu tentang ilmu kewalian, maksudnya tentang perwalian, itu duduk sama orang-orang yang ngerti itu dah. Kalau orang yang baru niat zahir aja kaget, wali masuk begini, tinggal kabur. Akhirnya dia gagal dapat kesempatan berkah. Setelah dia turunkan tangannya, dia baca surat Inna Anzalna tiga kali. Inna Anzalna Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. 3 kali sampai selesai. Nah, begitu baca surat Inna Anzalna, tidak perlu lagi angkat tangan. Dalam keadaan tangannya sudah turun. Ini termasuk sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika berwudu. Mudah-mudahan bapak-bapak bawa itu catatan ke rumah, bisa diamalin, mudah-mudahan bisa diapalin. Pas diapalin, diamalin, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Bawa dia ke rumah. Kalau ntar ajarin istrinya, mudah-mudahan bisa apal juga istrinya, insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. وعلمنا الذي ينفعنا اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقر باطن لنا في ديننا واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب.
صل على محمد طب القلوب ودوائها.